Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aksal Prasetya dengan NIM A5101893. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kemarin mengenai pendidikan inklusif dan sebagainya. Di sini saya akan mencoba menjawab satu persatu dan membahas satu persatu tentang pendidikan inklusif dan sekitarnya. Ya, di sini saya akan membahas tentang satu, pengertian pendidikan inklusif, dua, pengertian pendidikan eksklusif, tiga, pengertian pendidikan segregatif. Dan saya akan membahas tentang apa itu anak berkebutuhan khusus, kekuatan pendidikan inklusif itu gimana, penyelenggaraan pendidikan inklusif itu gimana. Nanti saya akan bahas dengan rinci. Ya, langsung saja saya akan memberi penjelasan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang kedua, pendidikan eksklusif. Pendidikan eksklusif merupakan hanya sebuah sistem untuk orang-orang yang menentu kriteria-kriteria khusus. Yang ketiga, pendidikan segregatif, yaitu sistem pendidikan di mana anak berpisah dari sistem pendidikan anak normal. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dari pengertian ABK. ABK adalah anak berkebutuhan khusus, merupakan anak yang memerlukan perhatian, kasih sayang yang lebih spesifik, baik itu di lingkungan rumah dan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak tunalaras. Tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam bertingkah laku. Yang kedua, tunadaksa. Tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Contohnya kayak cacat di area kaki, di area tangan, gitu, dari bawaan dari lahir. Yang ketiga, tunanetra. Tunanetra yaitu anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya. Yang keempat, ada tunarungu. Tunarungu yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang kelima, tunagrahita atau Down syndrome, yaitu anak yang mengalami perkembangan mental jauh di bawah rata-rata atau rata-rata IQ. Berarti IQ di bawah 70 dan tidak sama dengan anak normal. Yang keenam, anak kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik yang diberikan oleh guru atau orang tua. Yang ketujuh, anak lambat belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang kedelapan yaitu cerdas istimewa, adalah anak yang memiliki potensi di atas segalanya atau IQ-nya di atas rata-rata anak normal. Yang kesembilan, anak autis adalah gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf. Yang ke-10 yang terakhir ada ADD atau ADHD, adalah gangguan gerak yang bergerak anak itu hiperaktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama ada pembelajaran partisipatif, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pusat layanan klinis, yaitu sebagai pengambil inisiatif dan aktif melaksanakan pendidikan inklusif serta aktif membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Yang ketiga, partisipasi orang tua dengan cara memberikan sebuah
pengakuan terhadap eksistensi anak dengan memberikan akses anak bisa hidup di kalangan yang lebih umum dan bisa hidup dengan anak sebayanya, dengan anak normal. Yang terakhir, yang keempat, dukungan sekolah dan pemerintah. Maksudnya sekolah dan pemerintah memberi dukungan berupa sarana dan prasarana dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif, serta pemerintahan melaksanakan pelatihan khusus kepada guru di sekolah agar guru dapat memahami kondisi anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama ada sistem penyelenggaraannya. Sistem penyelenggaraannya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua ada identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Di antaranya ada menghimpun data, mengadakan pertemuan, menyusun laporan, asesmen. Di antaranya asesmen ada akademik, sensorik, motorik, psikologi, emosi, sosial. Yang ketiga ada guru pendamping khusus, yaitu guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang sudah dibekali dengan kualifikasi pendidikan luar biasa. Selanjutnya yang keempat ada kurikulum pembelajaran khusus. Di dalam kurikulum pembelajaran khusus pendidikan inklusif ada duplikasi kurikulum, yaitu siswa berpendidikan khusus menjalani kegiatan yang atau pengalaman belajar mengajar yang sama seperti pada siswa umumnya. Terus ada modifikasi kurikulum, yaitu kurikulum siswa anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kemampuannya dan tidak sama dengan anak pada umumnya. Selanjutnya ada substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum anak rata-rata yang ditiadakan dan diganti yang lebih setara dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya ada omisi kurikulum, yaitu sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tetapi tidak disampaikan kepada siswa ABK karena sifatnya terlalu sulit. Selanjutnya yang kelima ada program pembelajaran individu, yaitu program yang dibuat guru berkebutuhan khusus yang berisi target yang harus diperoleh anak berkebutuhan khusus dalam satu semester. Yang keenam ada evaluasi pembelajaran, suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk menilai agar dapat diketahui hasil yang telah dicapai dengan memperhatikan aspek pembelajaran. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.